Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami sehingga juga menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini prasangka, diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak Daud mengalahkan Goliat dan selalu berjaya di semua medan pertempuran, Daud menjadi idola, dipuja seluruh bangsa. Sejak itu Saul menganggapnya ancaman bagi tahtanya. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kata Saul berprasangka, secuil pun tak ada bukti bahwa Daud ingin merebut tahta Saul. Daud justru berulang kali membebaskan Saul dari bahaya. Namun Saul tak henti berprasangka dan tak henti membenci Daud. Kita pun mudah berprasangka, seperti tampak pada Saul. Prasangka adalah anggapan tanpa bukti yang diyakini sebagai kebenaran, yang menolak semua koreksi. Orang yang berprasangka tidak mengakui bahwa ia berprasangka. Jika kita berprasangka bahwa prasangka kita bukan prasangka. Dan siapapun mengoreksi prasangka kita akan kita prasangkai sebagai orang yang berprasangka kepada kita. Meminjam istilah pemazmur, prasangka adalah kesesatan yang tidak disadari. Sangat sulit ia hilang. Prasangka hilang dari hati kita hanya jika kita menghendakinya untuk hilang. Jika tidak, tak ada harapan. Saul adalah contoh. Ketulusan Daud, bertubi-tubi pertolongan Daud tak membuat Saul membuang prasangkanya. Mengapa? Karena Saul tidak ingin membuang prasangkanya. Saul menikmati prasangkanya, menyadari betapa seriusnya prasangka dan betapa sulitnya terbebas dari itu. Pemazmur memohon kepada Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Memohon Tuhan berkenan menolongnya menyadari prasangkanya dan menolongnya mau membuang prasangkanya. Prasangka-prasangka kita
akan hilang dari hati kita hanya jika kita sungguh-sungguh menghendaki demikian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau belajar tidak mengikuti gaya Saul untuk mencurigai atau berprasangka kepada Daud. Ampuni kami Tuhan bila kami juga sering berprasangka terhadap orang atau sesama. Seringkali prasangka kami tanpa alasan dan tanpa bukti. Biarlah kebiasaan ini mau kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati nurani yang murni dan percaya sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar kami dengan benar dan murni, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin dan mampu membedakan apa yang salah dan apa yang baik. Biarlah Tuhan, hidup kami senantiasa dipimpin Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.